kita bicara tentang wakaf produktif. Ternyata disebutkan bahwa qaulal muhajirun, orang muhajirin itu menyatakan yang pertama kali berwakaf dalam Islam adalah shadaqatun Umar, adalah wakafnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini udah bicara tentang wakaf produktif. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pernah suatu ketika Umar bin Khattab memiliki tanah di Khaibar. Ketika memiliki tanah di Khaibar, kemudian Umar bin Khattab bertanya, minta pendapat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kami cara menyikapi, mengelola tanah tersebut. Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dalam sabdanya, in syi'ta habasta aslaha. Kalau kamu mau, tahan pokoknya. Wa tasaddaqta biha, dan kamu sedekahkan hasilnya. Dan ternyata Umar tidak menjualnya, tidak mewarisi yang namanya wakaf tersebut, justru disedekahkan. Inilah embrio awal wakaf produktif. Kemudian wakaf sosial, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Ansor, waqalal Ansor, orang kaum Ansor menyatakan yang pertama kali berwakaf adalah shadaqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwakaf, yaitu berwakaf tanah yang dibeli dari anak yatim, kemudian dibangunlah Masjid Kuba, dibangunlah Masjid Nabawi. Inilah embrio awal tentang wakaf sosial. Dalam sejarah Islam, ternyata kebanyakan nazir-nazir pengelola wakaf lebih cenderung memanfaatkan wakaf hanya untuk sosial saja. Wakaf tanah dipakai untuk pesantren saja, tidak dilarang. Tapi sayangnya tanah yang lebar tersebut tidak dibangun usaha produktif. Tanah yang lebar tersebut tidak dibangun properti yang bisa menguntungkan. Maka pada prinsipnya bahwa dengan adanya kita bahas tentang wakaf sosial, kita bahas tentang wakaf produktif, tidak lagi wakaf hanya untuk pemberdayaan tadi kuburan saja, wakaf tidak hanya untuk pesantren saja, wakaf tidak hanya untuk masjid dan sebagainya, tapi wakaf bisa untuk operasional, yang masjid, pesantren, di antara tanah yang ada itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan ada program dari Nazir, bisa membeli ruko, bisa membeli tanah yang tentunya nanti miliknya adalah milik umat Islam. Sebagaimana ditegaskan bahwa bicara tentang wakaf adalah ibadah yang sangat luar biasa, ngerjainnya sekali, tapi abadi, yang sangat luar biasa. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu an mewakafkan sumur Raumah milik orang Yahudi, dibeli oleh beliau 20.000 dirham. Kemudian ternyata wakaf sosial itu dikembangkan jadi wakaf produktif. Ditanamlah pohon kurma sebanyak 1.550 pohon. Kemudian dari hasil panen kurma tersebut dijualnya. Kemudian keuntungannya itu dibagi 50-50. 50% masuk dalam rekening Utsman bin Affan, 50% disalurkan untuk fakir miskin, duafa, dan lain sebagainya. Ala kulli hal, maka sudah semestinya wakaf tidak hanya untuk sosial saja, sudah waktunya untuk produktif, seperti halnya yang dilakukan oleh Baitul Asi. Baitul Asi itu adalah orang Aceh yang Habib Muhsin Al-Bugak Al-Asi, yang dia ternyata punya tanah di sekitar Makkatul Mukarramah, kemudian dikelola oleh Nazir, kemudian dibelikannya, yang dibangunlah hotel-hotel, kemudian keuntungannya tahun 2019 diberikan kurang lebih hampir 5.000 jamaah asal dari Aceh, satu orang 1.200 real atau hampir 5 juta rupiah dikali, Masya Allah. Ala kuliah, itulah pengelolaan wakaf, tidak hanya sosial, tapi harapannya juga wakaf produktif, sehingga kembali lagi untuk maslahat umat. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh dengan berkah. Di bulan Ramadan ini Allah berikan kepada kita semuanya rizki yang baik, rizki yang banyak, sehingga kita bisa menitipkan sebagian rizki kita di jalan Allah dalam bentuk wakaf sosial, termasuk juga wakaf produktif. Allahumma qfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kepada kami semuanya umat-umat yang senantiasa bersyukur. Dengan senantiasa bersyukur, tidak sayang-sayang kami mewakafkan sebagian dari rizki kami di jalan-Mu ya Rahman. Engkau yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Engkau yang maha penyayang, yang kasih sayangmu tidak pernah terbilang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Akhir kata, secara pribadi kami ucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.